Hmm? Safety mode dulu. Iya, Bu. Nggak putus-putus gitu toh? Iya, tidak Ibu. Tidak, Ji. Bu. Kelihatan? Iya, Ibu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Ibu. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu. Selamat sore juga, Bu. Nah, jadi baru masuk minggu kedua. Mohon maaf Ibu tidak masuk minggu pertama kemarin dan harusnya pasien safety hari Senin karena ada juga kegiatan Ibu. Lalu hari ini mata kuliah kita pasien safety dan dasar EPID. Tapi pasien safety mau dulu nah. Jadi di sini ada kontrak belajar, dosennya saya, siapa lagi tadi pasien safety saya, Ibu Andi Ulfi, Ibu Meli, sama Ibu Mita. Kalau dasar EPID itu ada saya, ada Bu Andi Ulfi, ada Pak Irwandi, ada Pak Afdal, ya Pak Afdal, ada Bu Eki. Oke, lalu strategi perkuliahannya seperti biasa, ceramah dan diskusi, tugasnya ada tugas individu atau kuis, ada mid test dan ada final test. Komponen evaluasinya juga seperti kemarin karena bukan Jibarki pertama masuk di perkuliahan Jibuto semester 1 ada Jito. Iya, Ibu. Iya, Jadi Ibu. sama Ji komponen evaluasi sama tata tertibnya. Ada mau ditanyakan? Tidak, Ibu. Tidak ada, Ibu. Lanjut. Oke, materi pertama itu ada pengenalan konsep dan sejarah keselamatan pasien. Jadi, ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian keselamatan pasien. Yang kedua ada latar belakang munculnya konsep keselamatan pasien. Yang ketiga ada sejarah perkembangan keselamatan pasien. Yang keempat ada konsep dasar keselamatan pasien. 5 ada relevansi keselamatan pasien dalam Kesmas. 6 ada jenis-jenis insiden keselamatan pasien. 7 prinsip-prinsip dasar keselamatan pasien, 8 ada sasarannya, 9 ada peran tenaga kesehatan dalam keselamatan pasien, 10 ada peran pasien dan keluarga dalam keselamatan pasien, lalu ada tantangan dalam penerapan keselamatan pasien, terakhir ada implikasi keselamatan pasien bagi mahasiswa kesehatan. Oke, jadi keselamatan pasien atau pasien safety itu merupakan salah satu komponen utama dalam mutu pelayanan kesehatan. Jadi keselamatan pasien ini menekankan pada upaya pencegahan terjadinya cedera, kesalahan, atau kejadian tidak diharapkan selama proses pelayanan kesehatan. Nah, dalam konteks kesehatan itu keselamatan pasien tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga medis saja, tetapi juga sistem pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Jadi, eh, kita mengenai sedikit mengenai keselamatan pasien. Oke, poin yang pertama, pengertian keselamatan pasien. Oke, definisi keselamatan pasien itu ada dua ada 2 poin dalam pengertian keselamatan pasien. Pertama definisi, yang kedua ruang lingkup. Nah, definisi dari keselamatan pasien itu adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membuat asuhan pasien menjadi lebih aman atau keselamatan pasien memastikan pasien tidak dirugikan oleh kesalahan pelayanan kesehatan baik karena
tindakan yang salah maupun karena tindakan yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan. Itu keselamatan pasien. Lalu yang kedua ada ruang lingkup keselamatan pasien. Jadi keselamatan pasien ini mencakup seluruh proses pelayanan kesehatan, mulai dari pendaftaran pasien, terus yang kedua diagnosis dan tindakan medis, yang ketiga ada pemberian obat, yang keempat ada prosedur keperawatan, dan terakhir itu pemulangan pasien. Jadi keselamatan pasien tidak hanya terjadi di ruang rawat inap saja, tetapi di setiap tahap pelayanan sejak pasien itu datang sampai pasien tersebut pulang. Paham ya? Paham. Oke, lanjut. Poin yang kedua adalah latar belakang munculnya konsep keselamatan pasien. Nah, ini juga ada 2 poin yang akan dibahas. Yang pertama itu ada tingginya angka kesalahan medis. Lalu yang kedua ada perubahan paradigma pelayanan kesehatan. Yang pertama, tingginya angka kesalahan medis. Jadi, berbagai studi menunjukkan bahwa kesalahan medis itu menyebabkan yang pertama, cedera pada pasien. Yang kedua, perpanjangan lama rawat. Yang ketiga, peningkatan biaya pelayanan. Yang keempat, kematian yang seharusnya dapat dicegah. Jadi banyak pasien itu mengalami masalah bukan karena penyakitnya, tetapi karena kesalahan dalam pelayanan kesehatan. Ya, itu nih kenapa banyak masyarakat biasanya protes kalau datang ke rumah sakit A, karena ya begitu nih pelayanannya yang kurang maksimal. Lalu poin yang kedua ada perubahan paradigma pelayanan kesehatan. Jadi dulu itu kesalahan sering dianggap sebagai kesalahan individu tenaga kesehatan, tapi sekarang kesalahan dipandang sebagai masalah sistem. Nah, seperti ini nih, beban kerja tinggi, prosedurnya tidak jelas, lalu komunikasi yang buruk, dan terakhir ada kurangnya pelatihan. Jadi kesalahan tersebut bukan semata karena orangnya tidak kompeten, tetapi karena sistem kerjanya memang yang tidak aman. Lanjut, yang ketiga itu ada sejarah perkembangan keselamatan pasien. Nah, ini juga ada beberapa poin. Yang pertama itu era awal pelayanan kesehatan. Jadi, pada masa awal pelayanan kesehatan itu ada 3 poin. Ada keselamatan pasien belum menjadi perhatian utama. Lalu yang kedua, fokus utama adalah penyembuhan penyakit. Yang ketiga, kesalahan dianggap sebagai risiko yang wajar. Nah, dulu itu yang penting pasien diobati. Jadi belum banyak dipikirkan soal dampak kesalahan apa yang terjadi. Lalu yang kedua adalah laporan to err is human. Jadi pada tahun 1999, Institute of Medicine atau IOM di Amerika Serikat itu menerbitkan laporan yang berjudul To Err is Human. Nah, isi laporan itu yang pertama ada kesalahan medis menyebabkan ribuan kematian setiap tahun. Yang kedua, sebagian besar kesalahan dapat dicegah. Yang ketiga, sistem pelayanan itu perlu diperbaiki. Jadi, laporan ini membuka mata dunia bahwa kesalahan medis itu adalah masalah besar dan bisa dicegah kalau kita tahu SOP yang benar. Lalu poin selanjutnya ada peran Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Nah, WHO kemudian mengembangkan berbagai program keselamatan pasien. Antara lain yang pertama World Alliance for Patient Safety, yang kedua ada kampanye Clean Care is Safer Care, yang ketiga standar keselamatan pasien global. Jadi WHO ini mendorong seluruh negara untuk menjadikan keselamatan pasien sebagai prioritas utama. Dan itu memang yang paling penting karena keselamatan pasien itu nomor 1 toh kalau di pelayanan kesehatan.
Lalu selanjutnya ada perkembangan keselamatan pasien di Indonesia. Nah, di Indonesia ini keselamatan pasien mulai dikembangkan melalui yang pertama, pembentukan Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit. Lalu yang kedua ada penerbitan regulasi oleh Kementerian Kesehatan. Lalu yang ketiga ada integrasi keselamatan pasien dalam akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi, keselamatan pasien di Indonesia itu menjadi kewajiban fasilitas kesehatan. Jadi bukan lagi pilihan-pilihan. Jadi memang wajib keselamatan pasien ini wajib di fasilitas kesehatan. Oke, poin yang keempat ada konsep dasar keselamatan pasien. Nah, ini juga ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama itu pendekatan sistem atau sistem approach. Jadi keselamatan pasien menggunakan pendekatan sistem, bukan menyalahkan individu. Jadi jika terjadi suatu kesalahan, yang diperbaiki itu adalah alur kerja dan sistemnya, bukan hanya individunya, bukan orangnya yang disalahkan. Memang harus diperbaiki alur kerjanya dan sistemnya. Lalu poin yang kedua ada budaya keselamatan atau safety culture. Nah, di sini ada pelaporan kesalahan tanpa takut dihukum. Yang kedua, pembelajaran dari insiden. Yang ketiga, kerja sama tim. Jadi, tenaga kesehatan itu harus berani melapor jika ada terjadi kesalahan-kesalahan agar bisa diperbaiki dan tidak terulang kembali. Dan yang terakhir ada pencegahan insiden. Nah, di sini ada 3 poin. Yang pertama itu mencegah kejadian tidak diharapkan. Lalu yang kedua, mengurangi dampak jika insiden terjadi. Dan yang terakhir itu meningkatkan pembelajaran organisasi. Jadi, tujuannya ini bukan hanya mencari siapa yang salah, tetapi mencegah kesalahan tersebut terjadi kembali. Mami kalau bicara soal sakit, kalau kita kan kita termasuk di kesehatan masyarakat ya, bukan di dokternya. Ya, itu nih kalau kesehatan masyarakat itu maksudnya lebih baik mencegah daripada mengobati. Lalu poin yang kelima ada relevansi keselamatan pasien dalam kesehatan masyarakat. Nah, ada beberapa poin juga yang jadi dalam perspektif kesehatan masyarakat, keselamatan pasien berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan kesehatan, perlindungan hak pasien, lalu efisiensi sistem kesehatan, lalu ada kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Jadi, jika pasien merasa aman, maka kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan itu akan terus meningkat. Jadi memang harus diperbaiki terus sistem pelayanannya di pelayanan kesehatan. Lalu poin yang keenam ada jenis-jenis insiden keselamatan pasien. Nah, di sini ada KTD atau kejadian tidak diharapkan. Lalu yang kedua ada kejadian nyaris cedera atau KNC. Lalu yang ketiga ada kejadian tidak cedera atau KTC. Lalu yang keempat ada kejadian potensial cedera. Oke, yang pertama ini kejadian tidak diharapkan. Jadi KTD ini adalah kejadian yang mengakibatkan cedera, kecacatan, atau kematian pasien akibat proses pelayanan kesehatan, bukan karena penyakit dasarnya. Jadi pasien mengalami dampak yang serius karena kesalahan pelayanan, misalnya salah obat atau salah prosedur pemeriksaannya, misalnya itu dibilang KTD, kejadian tidak diharapkan. Lalu yang kedua, kejadian nyaris cedera. Jadi KNC ini adalah kejadian yang hampir mencederai pasien, tetapi tidak terjadi cedera. Itu kenapa dibilang nyaris cedera. Nah, karena yang pertama kesalahannya itu terdeteksi lebih awal.
Lalu ada intervensi cepat dari tenaga kesehatan. Jadi maksudnya itu kesalahan sudah terjadi tetapi berhasil dicegah sebelum mengenai si pasien. Itu nih dibilang kejadian nyaris cedera. Lalu yang ketiga ada kejadian tidak cedera atau KTC. Jadi KTC ini adalah kejadian yang sudah sampai ke pasien tetapi tidak menimbulkan cedera. Jadi kesalahan terjadi, lalu pasien terpapar, namun tidak mengalami dampak yang buruk. Ini dimaksud dengan kejadian tidak cedera. Lalu yang terakhir ada kejadian potensial cedera atau KPC. Jadi KPC ini adalah kondisi yang berpotensi menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Ya, jadi di sini maksudnya situasi berbahayanya itu sudah ada, namun belum sampai menyebabkan kesalahan yang nyata. Demi kejadian potensial cedera. Lalu poin selanjutnya ada prinsip-prinsip dasar keselamatan pasien. Nah, ini juga ada beberapa poin yang akan dibahas. Nah, yang pertama ada keselamatan sebagai prioritas utama. Jadi keselamatan pasien itu harus menjadi tujuan utama, melebihi kepentingan administratif atau finansialnya. Jadi pelayanan yang cepat itu tidak boleh mengorbankan keamanan si pasien. Lalu yang kedua ada komunikasi efektif. Jadi kesalahan sering terjadi akibat informasi tidak lengkap, lalu salah tafsir, lalu kurangnya koordinasi antar tenaga kesehatan. Jadi komunikasi yang jelas dan tertulis itu dapat mencegah banyak kesalahan-kesalahan yang fatal. Lalu yang ketiga ada kerja tim atau teamwork. Nah, jadi keselamatan pasien itu tidak bisa dijalankan secara individual, tetapi membutuhkan kolaborasi. Lalu yang kedua saling mengingatkan, yang ketiga tanggung jawab bersama. Jadi semua tenaga kesehatan harus saling mendukung, bukan bekerja per individu-individu atau per kubu-kubu. Oke, jadi inilah prinsip-prinsip dasar keselamatan pasien. Lalu poin yang ke-8 ada sasaran keselamatan pasien. Ada beberapa poin juga ini. Yang pertama ada identifikasi pasien yang tepat. Jadi kesalahan identifikasi itu dapat menyebabkan salah pemberian obat, lalu salah tindakan, lalu ada salah pasien operasi. Jadi pasien itu harus dikenali dengan benar, bukan hanya berdasarkan wajah atau nama panggilannya. Jadi tidak ada misalnya pemberian obat, tidak ada misalnya tindakan, dan jangan sampai juga ada salah pasien operasi. Lalu yang kedua ada peningkatan keamanan obat. Jadi obat itu berisiko tinggi. Nah, makanya diperlukan pengecekan berulang, lalu labelnya harus jelas, lalu prosedur pemberian yang aman. Jadi obat yang salah itu bisa lebih berbahaya daripada penyakit itu sendiri. Karena gimana nih kalau salah, misalnya penyakit hepatitis, terus dikasih obat DBD kan tidak nyambung kita. Jadi beda antara sembuh atau meninggal karena salah obat Lalu yang ketiga ada pencegahan infeksi. Jadi infeksi terkait pelayanan kesehatan ini masih menjadi masalah utama. Atau dengan kata lain tindakan sederhana seperti cuci tangan itu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Jadi ada pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan secara individu atau kesadaran diri sendiri. Lalu yang ketiga, ada pencegahan risiko pasien jatuh. Jadi pasien dengan kondisi lemah, lanjut usia, atau gangguan kesadaran berisiko tinggi jatuh. Jadi maksudnya ini lingkungan yang aman itu membantu mencegah cedera tambahan pada si pasien. Lalu poin ke-9 ada peran tenaga kesehatan dalam keselamatan pasien. Nah, ini ada 3 poin. Yang pertama, tenaga kesehatan sebagai pelaksana.
Jadi tenaga kesehatan ini bertanggung jawab dalam melaksanakan SOP, mengikuti standar pelayanan, dan memberikan asuhan yang aman. Jadi tenaga kesehatan itu adalah garda terdepan dalam keselamatan pasien. Lalu yang kedua, ada tenaga kesehatan sebagai pelapor. Nah, pelaporan insiden ini sangat penting untuk pembelajaran organisasi, terus perbaikan sistem, dan pencegahan kejadian yang berulang. Jadi melaporkan kesalahan itu bukan untuk dihukum, tetapi untuk mencegah kesalahan yang sama itu terjadi. Dan yang ketiga ada tenaga kesehatan sebagai edukator. Jadi pasien dan keluarga itu perlu diedukasi mengenai prosedur pelayanannya, lalu obat yang dikonsumsi, lalu hak dan kewajiban si pasien. Jadi pasien yang paham itu dapat ikut menjaga keselamatannya sendiri. Oke, poin yang ke-10 ada peran pasien dalam keluarga dalam keselamatan pasien. Nah, pasien dan keluarga berperan aktif dengan cara menyampaikan informasi kesehatan secara jujur, bertanya jika tidak paham, lalu memastikan identitas dan tindakan yang diterima. Jadi keselamatan pasien itu adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tenaga kesehatan. Jadi itu nih ada pendampingan keluarga kalau ada anaknya atau keluarga yang lain yang sakit, harus ada yang dampingi. Lalu poin yang ke-11 ada tantangan dalam penerapan keselamatan pasien. Ada 3 poin ini. Yang pertama ada budaya menyalahkan. Jadi maksudnya ini budaya menyalahkan itu membuat tenaga kesehatan takut melapor atau menyembunyikan kesalahan. Itu kenapa dibilang budaya menyalahkan. Jadi jika takut dihukum, kesalahan itu akan terus berulang. Jadi karena biasa kita temukan misalnya pelayanan kesehatannya kurang, tapi ada yang takut melapor. Nah itu nih. Lalu yang kedua, keterbatasan sumber daya. Jadi keterbatasan tenaga, keterbatasan alat, dan fasilitas itu dapat meningkatkan risiko kesalahan. Lalu yang ketiga, ada kurangnya kesadaran dan pelatihan. Jadi tanpa pemahaman yang baik, keselamatan pasien itu sulit diterapkan secara konsisten karena kurangnya pelatihan-pelatihan yang diadakan. Lalu poin yang terakhir kayaknya nih, implikasi keselamatan pasien bagi mahasiswa kesehatan. Nah, ada beberapa poin, yaitu yang pertama, memahami konsep keselamatan pasien, yang kedua, mampu menganalisis risiko pelayanan kesehatan, yang ketiga, berperan dalam perencanaan dan evaluasi sistem yang aman. Jadi, lulusan kesehatan itu bukan hanya pelaksana, tetapi perancang sistem pelayanan yang aman. Nah, salah satunya kita nanti lulusannya adminkes gunanya. Jadi itu nanti ada yang dikatakan PBL, praktek belajar lapangan. Dari situ nanti kalian turun lihat kebijakan-kebijakan apa yang bisa diperbaiki, atau kalian yang menyarankan kebijakan-kebijakan tersebut ke desa A, desa B, dan sebagainya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Harus sebentar aku bertanya, Dek. Kita lanjut dulu materi selanjutnya. Ini saya share memangnya atau sebentar, Pi? Kuisnya. Sebentar, Ibu. Sebentar, Pi, Dek. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Materi yang kedua itu ada konsep dasar pasien safety. Nah, ada beberapa poin juga yang akan dibahas. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada tujuan utamanya, yang ketiga ada prinsip-prinsip dasar,
Yang keempat ada komponen utama, yang kelima ada jenis kesalahan, yang keenam ada pendekatan, yang ketujuh ada budaya keselamatan pasien, 8 perannya, 9 relevansi konsep dasar pasien safety bagi mahasiswa, lalu sasaran pasien safety, lalu ada alur penerapan pasien safety, dan terakhir ada kesalahan umum dalam penerapan pasien safety. Oke, lanjut. Poin yang pertama ada definisi pasien safety. Nah, pasien safety adalah upaya sistematis untuk mencegah terjadinya cedera pada pasien selama proses pelayanan kesehatan, baik akibat tindakan yang salah maupun akibat tindakan yang tidak dilakukan. Jadi, pasien safety berarti melindungi pasien dari bahaya yang seharusnya bisa dicegah selama mendapatkan pelayanan kesehatan. Tidak jauh-jauh dari materi pertama, tak. Oke, poin yang kedua ini tujuan utama pasien safety. Nah, ada 3 tujuannya. Yang pertama, mencegah cedera dan kerugian pada pasien. Nah, ini maksudnya pelayanan kesehatan itu seharusnya menyembuhkan, bukan menimbulkan masalah baru. Atau dengan kata lain, pasien datang untuk sembuh, bukan untuk mengalami cedera tambahan akibat kesalahan pelayanannya. Lalu yang kedua, ada meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Jadi, keselamatan pasien itu merupakan bagian inti dari mutu pelayanan. Jadi, pelayanan yang bermutu pasti aman bagi si pasien. Lalu yang terakhir, ada membangun kepercayaan pasien dan masyarakat. Jadi, pelayanan yang aman itu akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap fasilitas-fasilitas kesehatan. Atau jika pasien merasa aman, kepercayaan terhadap tenaga dan sistem kesehatan tersebut akan meningkat. Jadi kalau sama gitu, misalnya saya datang berobat ke rumah sakit A, nah rumah sakit A itu pelayanannya kurang bagus, kurang baik, jadi pindah nggak ke rumah sakit B. Nah rumah sakit B ini pelayanannya baik, jadi ya otomatis saya selalu pergi ke rumah sakit B karena pelayanannya maksimal, toh seperti itu. Jadi kepercayaannya kita masyarakat pasien atau masyarakat datang berobat itu ya aman nih di situ. Poin yang ketiga ada prinsip-prinsip dasar pasien safety. Nah, ada 3 juga. Yang pertama, fokus pada sistem, bukan individunya. Jadi, kesalahan sering terjadi karena kelemahan sistem, bukan semata-mata karena kelalaian petugas. Atau jika terjadi kesalahan, yang diperbaiki itu adalah cara kerja dan sistemnya, bukan hanya menyalahkan orangnya. Dan yang kedua, ada pencegahan lebih penting daripada reaksi. Jadi pasien safety ini menekankan pencegahan sebelum terjadinya kesalahan. Dan yang terakhir ada pembelajaran berkelanjutan. Jadi setiap insiden itu harus dijadikan suatu pembelajaran. Poin yang keempat, ada komponen utama pasien safety. Nah, ini juga ada beberapa poin. Yang pertama, ada identifikasi risiko, lalu manajemen risiko, lalu pelaporan insiden, lalu analisis insiden, lalu tindak lanjut, dan perbaikan sistem. Nah, yang pertama ini identifikasi risiko. Jadi, identifikasi risiko ini adalah proses mengenali kondisi atau tindakan yang berpotensi membahayakan pasien atau mengenali lebih awal apa saja yang bisa membahayakan pasien. Nah, itu dikatakan identifikasi risikonya. Lalu yang kedua ada manajemen risiko. Nah, upaya sistematis untuk mengendalikan risiko agar tidak menimbulkan suatu cedera. Atau setelah tahu risikonya, jadi dibuat cara agar risiko tersebut tidak terjadi lagi. Itu dikatakan manajemen risiko. Lalu yang ketiga ada pelaporan insiden. Jadi pelaporan kejadian keselamatan pasien secara jujur dan terbuka atau kesalahan harus dilaporkan agar bisa dipelajari dan dicegah. Lalu yang keempat ada analisis insiden. Jadi insiden dianalisis untuk mencari akar masalah atau
tujuannya bukan mencari siapa yang salah, tetapi mengapa kesalahan tersebut bisa terjadi. Itu dikatakan analisis insiden. Dan yang terakhir ada tindak lanjut dan perbaikan sistem. Jadi hasil analisis ini digunakan untuk memperbaiki sistem si pelayanan. Atau setelah tahu penyebabnya, sistem itu diperbaiki agar lebih aman. Lalu poin yang kelima ada jenis kesalahan dalam pasien safety. Nah, ada dua, kesalahan tindakan dan kesalahan kelalaian. Yang pertama kesalahan tindakan atau error of commission. Jadi kesalahan karena melakukan tindakan yang tidak seharusnya. Jadi petugas melakukan sesuatu tetapi yang dilakukan tersebut adalah salah. Lalu yang kedua ada kesalahan kelalaian. Jadi kesalahan karena tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan atau petugas tidak melakukan tindakan penting sehingga pasien merasa dirugikan. Jadi ada dua kesalahan tindakan dan kesalahan kelalaian. Lalu yang keenam ada pendekatan pasien safety. Nah, ini juga ada dua poin, pendekatan proaktif dan pendekatan reaktif. Pendekatan proaktif mengidentifikasi risiko sebelum terjadi insiden atau mencegah masalah sebelum pasien mengalami dampak. Yang kedua, pendekatan reaktif, jadi menangani insiden setelah terjadi untuk mencegah pengulangannya atau jika kesalahan sudah terjadi, itu dipelajari agar tidak terulang kembali. Lalu yang ketujuh ada budaya keselamatan pasien. Nah, ada 3 poin di sini. Jadi ada budaya keterbukaan, ada budaya saling mengingatkan, ada budaya tanggung jawab bersama. Jadi budaya keterbukaan. Di sini tenaga kesehatan itu bebas melaporkan kesalahan tanpa takut dihukum. Jadi kesalahan tersebut boleh dilaporkan tanpa rasa takut demi perbaikan bersama. Yang kedua, budaya saling mengingatkan. Jadi setiap anggota tim itu berhak mengingatkan jika ada potensi berbahaya. Jadi semua boleh saling mengingatkan demi keselamatan si pasien. Dan terakhir ada budaya tanggung jawab bersama. Jadi keselamatan pasien adalah tanggung jawab seluruh tim. Jadi pasien safety ini bukan tugas satu profesi saja, tetapi semua di lingkungan pelayanan kesehatan. Lanjut, peran pasien safety dalam sistem kesehatan. Jadi ada beberapa peran. Nah, yang pertama ada meningkatkan kualitas pelayanan, ada menurunkan kejadian tidak diharapkan, ini MIKTD tadi, lalu menghemat biaya pelayanan akibat kesalahan, lalu melindungi tenaga kesehatan dan institusi. Jadi pasien safety membuat sistem kesehatan lebih aman, efisien, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Lalu ada relevansi konsep dasar pasien safety bagi mahasiswa kesehatan. Nah, ada 3 poin. Jadi mahasiswa kesehatan itu perlu memahami pasien safety karena terlibat dalam perencanaan dan evaluasi sistem layanan, lalu berperan dalam kebijakan dan manajemen kesehatan, lalu menjadi penggerak budaya keselamatan pasien. Jadi mahasiswa kesehatan atau adminkes adalah calon pengelola sistem, bukan hanya pelaksana teknisnya saja. Jadi banyak keterlibatan tak di dalam layanan kesehatan. Lalu poin 10 ada sasaran pasien safety. Nah, ada beberapa juga ini, ada 6. Yang pertama ada ketetapan identifikasi pasien. Jadi setiap pasien itu harus diidentifikasi dengan benar sebelum dilakukan tindakan atau pemberian obat.
Dengan kata lain, pasien tidak boleh dikenali hanya dari wajahnya saja atau tempat tidur, tetapi menggunakan identitas resmi agar tidak tertukar. Lalu yang kedua ada komunikasi yang efektif. Jadi komunikasi antar tenaga kesehatan itu harus jelas, lengkap, dan dokumentasinya terdokumentasi lengkap. Jadi informasi yang tidak jelas itu dapat menyebabkan salah tindakan atau salah pengobatan. Jadi itu perlunya ada komunikasi yang efektif. Lalu yang ketiga ada keamanan obat yang perlu diwaspadai. Jadi obat-obat tertentu memiliki risiko tinggi bila salah diberikan. Nah, jadi obat tertentu itu bisa berbahaya jika dosis atau pasiennya salah, sehingga perlu diperhatikan khusus. Jadi tidak boleh ada saling tertukar obatnya. Lalu yang keempat itu ketetapan prosedur, lokasi, dan pasien. Jadi tindakan harus dilakukan pada pasien, lokasi, dan prosedur yang benar. Ya, atau dengan kata lain itu salah pasien atau salah lokasi tindakan bisa menyebabkan cedera yang serius yang sebenarnya itu bisa dicegah. Lalu yang kelima ada pencegahan infeksi. Jadi infeksi akibat pelayanan kesehatan harus dicegah melalui standar kebersihan atau tindakan sederhana itu tadi seperti cuci tangan toh dapat sangat berperan dalam melindungi diri tak masing-masing misalnya. Lalu yang terakhir ada pencegahan risiko pasien jatuh. Sama tadi itu yang materi tak pertama, jadi lingkungan aman itu membantu mencegah cedera tambahan pada pasien yang lemah. Lanjut, ada alur penerapan pasien safety dalam pelayanan kesehatan. Nah, di sini ada identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian risiko, serta pemantauan dan evaluasi. Identifikasi bahaya di sini ya mencari tahu apa saja yang bisa membahayakan pasien sebelum masalah terjadi. Lalu kalau penilaian risiko yang menentukan seberapa berbahaya suatu kondisi bagi si pasien. Kalau pengendalian risiko ini membuat tindakan pencegahan agar risiko tersebut tidak sampai mencederai si pasien. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan evaluasi. Ya betul-betul kita harus pastikan langkah yang diambil itu benar-benar efektif dan berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir kayaknya nih, kesalahan umum dalam penerapan pasien safety. Nah, ada 3 poin. Yang pertama, menganggap keselamatan pasien sebagai beban administratif. Jadi pasien safety itu dianggap hanya sebagai dokumen atau laporan. Dengan kata lain itu keselamatan pasien bukan sekedar mengisi formulir, tetapi praktik nyata di lapangan. Lalu yang kedua, takut melaporkan kesalahan. Jadi jika kesalahan tidak dilaporkan, kesalahan yang sama akan terulang kembali dan terulang kembali. Lalu yang terakhir ada kurangnya komitmen manajemen. Jadi pimpinan harus menentukan budaya yang aman atau tidak budaya aman atau tidaknya suatu institusi. Jadi inilah 3 poin terakhir. Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya share dulu kuisnya pasien safety, Dek. Sambil saya lanjut dasar EPID. Boleh? Iya, Bu. Iya, Ibu. Bisa. Minta tolong kalau ada temannya yang tidak masuk, tidak usah dikirimkan linknya. Nah, karena dari sini juga saya perhatikan siapa yang masuk kuliah. Oke, 2 kuis sudah ada ya. Kita lanjut ke dasar repeat boleh? Iya, Ibu. Paham jadi toh pasien safety?
maksud saya kalimatnya Ibu mengenai tadi materi pasien safety itu sudah sangat bisa kalian pahami. Atau